Om Swastiastu. Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis marginal untuk pengambilan keputusan yang optimal. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dengan saya, nama saya Nikada Wulandari, NPM 173, dan rekan saya. Nama saya Kadek Suryatini, NPM 023. Nama saya Dewa Aitrisna Devi, NPM 046. Nama saya Putu Larasati, NPM 031. Nama saya Gusti Ayri Ramayanti, NPM 004. Baik, pertama kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dan pendahuluan dari presentasi kami. Menjelaskan mengenai latar belakang. Yang melatar belakangi materi tersebut, yakni membuat keputusan yang optimal tentang tingkat berbagai kegiatan bisnis adalah keterampilan penting untuk semua manajer, yang mengharuskan manajer untuk melakukan analisis manfaat dan biaya untuk membuat keputusan sebaik mungkin di bawah seperangkat keadaan tertentu. Nah, misalnya, jika perubahan tingkat aktivitas menyebabkan manfaat naik lebih dari kenaikan biaya, atau biaya lebih turun dari manfaat, maka manfaat bersih yang diterima perusahaan dari aktivitas akan naik. Itu manajer harus terus-menerus menyesuaikan tingkat aktivitas hingga tidak ada keuntungan bersih lebih lanjut mungkin, yang berarti aktivitas telah mencapai nilai atau level yang optimal. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konsep dan termotologi. Mengoptimalkan perilaku dari pihak pengambilan keputusan melibatkan upaya memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif. Untuk seseorang manajemen perusahaan, fungsi objektif biasanya laba yang harus dimaksimalkan. Bagi konsumen, fungsi objektif adalah keputusan yang berasal dari konsumen barang yang harus dimaksimalkan. Fungsi objektif mengukur apapun yang membuat keputusan tertentu ingin memaksimalkan atau meminimalkan. Nilai fungsi objektif ditentukan oleh tingkat satu atau lebih variabel kegiatan atau pilihan. Misalnya, nilai laba tergantung pada jumlah unit output yang diproduksi dan dijual. Produksi unit barang adalah aktivitas yang menentukan nilai objektif, yang dalam hal ini adalah kasus keuntungan. Pembuatan keputusan mengontrol nilai fungsi objektif adalah memiliki tingkat kegiatan atau variabel pilihan. Variabel pilihan kontinu biasanya disajikan secara grafik, tetapi kadang-kadang ditujukan oleh persamaan. Selain itu, dikategorikan sebagai maksimalisasi atau minimalisasi masalah. Masalah optimalisasi juga dikategorikan apakah pembuat keputusan dapat memilih nilai-nilai variabel pilihan dalam tujuan fungsi dari set nilai yang tidak dibatasi atau dibatasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Menjelaskan tentang analisis marginal untuk menemukan tingkat aktivitas optimal dalam keadaan tidak dibatasi masalah maksimalisasi. Kami telah menguji kegunaan analisis marginal dalam pengambilan keputusan yang optimal, sering disebut sebagai analisis biaya manfaat dalam pengambilan keputusan bisnis, serta pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini melibatkan penimbangan manfaat marginal dan biaya marginal dari suatu kegiatan sambil mengabaikan semua biaya yang sebelumnya dikeluarkan. Aturan utama adalah untuk meningkatkan tingkat kegiatan jika marginal melebihi biaya marginal dan mengurangi tingkat biaya jika marginal melebihi manfaat marginal. Kerugian dengan cara ini yaitu mengikuti aturan ekonomi yang sehat, menghitung manfaat bersih dan tindakan alternatif, menghapus biaya masa lalu yang tidak dapat dipulihkan, dan menimbang kesempatan untuk menggunakan waktu dan upaya di masa depan dengan lebih menguntungkan di tempat lain. Membahas mengenai maksimalisasi yang tidak dikendalikan, yaitu suatu kegiatan yang diambil oleh pembuat keputusan di mana keduanya akan menghasilkan manfaat dan juga biaya. Jadi konsekuensinya di sini, pembuat keputusan akan ingin memilih level aktivitas untuk memperoleh manfaat bersih semaksimal mungkin, dan di mana manfaat bersih yang terkait dengan jumlah aktivitas tertentu adalah perbedaannya antara total manfaat dan total biaya untuk kegiatan tersebut. Jadi selanjutnya ada tingkat aktivitas optimal dengan analisis marginal. Di sini dilihat dari sudut pandang dari pengertian analisis marginal itu sendiri, yaitu membahas mengenai pengambilan keputusan tentang bagaimana
cara seorang manajer mencapai level keuntungan yang optimal dari aktivitas dalam jumlah yang spesifik. Maka dapat disimpulkan untuk mencapai tingkat aktivitas yang optimal dengan analisis marginal itu yaitu dengan mencari jumlah aktivitas yang dapat memberikan net benefit yang optimal. Nah, di sini untuk mendapatkan net benefit yang optimal, maka total benefit perusahaan harus melebihi total cost yang artinya perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. Selanjutnya, tingkat aktivitas yang optimal itu dicapai ketika tidak ada lagi peningkatan laba bersih yang dimungkinkan untuk setiap perubahan dalam aktivitas yang terjadi pada tingkat aktivitas, di mana manfaat marginal sama dengan biaya marginal atau bisa disingkat MB sama dengan MC. Misalnya, sebagai contoh, jika pembuat keputusan memilih tingkat dua aktivitas A dan B untuk memaksimalkan laba bersih, maka nilai-nilai untuk A dan B harus memenuhi dua syarat, yaitu MBA sama dengan MCA dan MBB sama dengan MCB, di mana marginal benefit sama dengan marginal cost. Seperti yang terjadi dalam teks ini, semua yang tidak dibatasi masalah maksimalisasi hanya melibatkan satu variabel pilihan atau aktivitas. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya yaitu biaya hangus dan biaya tetap. Biaya hangus adalah biaya yang sebelumnya telah dibayarkan dan tidak dapat dibayarkan pulih. Dengan arti lain, biaya hangus adalah biaya yang tertanam. Sebagai contoh, suatu perusahaan manufaktur membeli mesin produksi seharga 20 juta rupiah. Karena pengeluaran kas telah terjadi dan tidak dapat dipulihkan, maka pengeluaran atau investasi adalah biaya hangus karena menjadi biaya tertanam. Dengan kata lain, biaya penggunaan mesin dan depresiasi merupakan biaya tertanam yang harus diabaikan dalam membuat keputusan di masa depan. Di mana biaya hangus ini dapat diartikan dengan biaya yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Contohnya untuk membeli alat-alat produksi dalam suatu perusahaan, yang merupakan alat produksi itu merupakan aset atau investasi dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang konstan dan harus dibayar apapun yang terjadi tingkat kegiatan yang dipulihkan. Biaya tetap adalah biaya yang sudah tidak dapat diubah-ubah lagi karena tidak terpengaruh oleh kapasitas atau volume. Ciri dari biaya tetap adalah yang pertama, jumlah keseluruhan tetap ada dalam rentang atau range yang relevan. Yang kedua yaitu penurunan biaya per unit bila volume bertambah dalam rentang yang relevan. Contoh dari biaya tetap itu adalah sewa suatu gedung atau suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pajak, yang ketiga itu gaji atau upah karyawan adalah termasuk dari biaya tetap dalam perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya mengenai maksimalisasi dengan variabel pilihan diskrit. Nah, dalam membuat keputusan yang optimal untuk pilihan diskrit variabel, pembuat keputusan harus meningkatkan aktivitas sampai tingkat aktivitas terakhir tercapai di mana manfaat marginal melebihi biaya marginal. Dalam artian manfaat marginal harus lebih besar daripada biaya marginalnya. Nah, di sini ada tabel 3.2 yang menunjukkan jadwal dari total manfaat dan total biaya untuk berbagai tingkat kegiatan dinyatakan dalam bilangan bulat antara 0 dan 8. Nah, mengapa mengambil pada bilangan bulat? Karena variabel diskrit ini merupakan variabel yang hanya dapat memuat seperangkat nilai terbatas atau nilai bulat. Oleh karena itu, si pembuat keputusan menggunakan tingkat aktivitasnya dari 0 hingga 8. Pada tabel 3.2 ini, tingkat optimal aktivitasnya berada pada unit ketiga karena manfaat bersihnya menunjukkan $29 lebih tinggi daripada tingkat aktivitas lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Marginal dan biaya marginal. Manfaat marginal atau marginal benefit adalah perubahan total manfaat yang disebabkan oleh perubahan bertahap dalam tingkat aktivitas. Demikian pula biaya marginal atau marginal cost adalah perubahan dalam total biaya yang disebabkan oleh perubahan aktivitas yang meningkat. Manfaat marginal dan biaya marginal dapat dinyatakan secara matematis, yaitu marginal benefit sama dengan change in total benefit dibagi dengan change in activity atau delta TB dibagi dengan delta A. Selanjutnya marginal cost.
sama dengan change in total cost dibagi dengan change in activity sama dengan delta TC dibagi dengan delta A. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maksimalisasi terbatas. Dalam masalah maksimalisasi yang dibatasi secara umum, seorang manajer harus memilih tingkat 2 atau lebih kegiatan untuk memaksimalkan fungsi manfaat total objektif. Tunduk pada kendala dalam bentuk anggaran yang membatasi jumlah yang dapat dihabiskan. Contohnya yaitu di mana ada dua kegiatan A dan B. Setiap unit kegiatan A membutuhkan biaya $4 untuk melakukan dan setiap unit kegiatan B membutuhkan biaya $2. Manajer menghadapi kendala yang memungkinkan total pengeluaran hanya $100. Untuk kegiatan A dan B digabungkan, manajer ingin mengalokasikan $100 di antara kegiatan A dan B sehingga manfaat total gabungan dari kedua kegiatan dimaksimalkan. Manajer saat ini memilih 20 unit aktivitas A dan 10 unit aktivitas B. Batasan dipenuhi untuk kombinasi 20 A dan 10 B agar menjadi $100. Untuk kombinasi kegiatan ini, anggaplah manfaat marginal dari unit aktivitas terakhir A adalah 40 unit. Manfaat tambahan dan manfaat marginal dari unit B terakhir adalah 10 unit. Dalam situasi ini, marginal manfaat per dolar yang dihabiskan untuk aktivitas A melebihi manfaat marginal per dolar yang dihabiskan pada aktivitas B. Menghabiskan dolar tambahan untuk aktivitas A meningkatkan total manfaat sebesar 10 unit. Sementara membelanjakan dolar tambahan untuk aktivitas B meningkatkan total manfaat sebesar 5 unit. Karena manfaat marginal per dolar yang dihabiskan lebih besar untuk aktivitas A memberikan keuntungan atau lebih baik digunakan untuk kombinasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang minimalisasi terbatas. Masalah minimalisasi terbatas melibatkan meminimalkan fungsi biaya yang selalu mengikuti batasan bahwa tingkat kegiatan dipilih sedemikian rupa sehingga tingkat manfaat total tercapai. Pertimbangan manajer yang harus diminimalkan total biaya dua kegiatan adalah A dan B tunduk pada batasan yaitu 3.000 unit. Manfaat akan dihasilkan dari kegiatan tersebut. Harga aktivitas A adalah $5 per unit dan harga aktivitas B adalah $20 per unit. Misalkan manajer baru saja secara perlahan menggunakan 100 unit aktivitas A dan 60 unit aktivitas B. Dan kombinasi ini dari kegiatan menghasilkan total sebesar 3.000. Pada kombinasi kegiatan ini, manfaat marginal dari unit terakhir dari kegiatan A adalah 30 dan manfaat marginal dari unit aktivitas terakhir B adalah 60. Dalam situasi ini, manfaat marginal per dolar dihabiskan untuk aktivitas A melebihi manfaat marginal per dolar yang dihabiskan untuk aktivitas B. Karena manfaat marginal per dolar yang dihabiskan lebih besar untuk aktivitas A daripada untuk aktivitas B, aktivitas A memberi lebih banyak keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya di sini yaitu kesimpulan. Kami telah menguji kegunaan analisis marginal dalam pengambilan keputusan yang optimal, sering disebut sebagai analisis biaya manfaat dalam pengambilan keputusan bisnis serta pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini melibatkan penimbangan manfaat marginal dan biaya marginal dari suatu kegiatan sampai pengambilan semua biaya yang sebelumnya dikeluarkan atau hangus. Aturan utama adalah untuk meningkatkan kegiatan jika manfaat marginal memiliki lebih biaya marginal optimal atau aktivitas. Level yang memaksimalkan keuntungan bersih dicapai ketika tidak ada lagi peningkatan laba bersih dimungkinkan untuk setiap perubahan dalam aktivitas yang terjadi pada tingkat aktivitas untuk mana manfaat marginal sama dengan biaya marginal MB sama dengan MC. Selanjutnya saran. Jadi berdasarkan uraian di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa untuk meminimalkan total biaya yang tunduk pada batasan pada tingkat kegiatan, pilih tingkat setiap kegiatan sehingga manfaat marginal per dolar yang dihabiskan sama untuk semua kegiatan dan pada saat yang sama. Tingkat kegiatan yang dipilih juga harus memenuhi kendala.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.